Oke. Malah saya ingat di acaranya Sylvia kan, bapak ibunya Ica saya ingatkan, tolong nanti ibu saya sampai pelukan sama mamanya Ica itu, jangan warawiri, tunggu dulu aturan dengan LPSK. Silvi dengar tuh di ruang saksinya waktu kita acara itu, yang Roni di TV itu tersebut kan, saya ngomong sama bapak ibunya, tolong jangan dulu warawiri. Ini TV ini juga TV-nya Sylvia juga pengen, tapi nanti tunggu dulu. Itu saya ingatkan loh. Mudah-mudahan ibunya nonton sekarang ya. Itu Mbak Sylvia juga mengirimkan surat kok. Kita prinsipnya kan mengakomodir siapapun yang mewawancara Eliezer gitu loh. Sekarang Ica jadi korban. Sekarang itu keputusannya LPSK kan. Itu keputusan lembaga, terlepas ada dissenting dari Susi. Tapi ketika LPSK menjatuhkan itu, sekarang apa yang kita lakukan kan? Sudah nggak bisa lagi. Sia-sia perjuangan kami ini semua. Wawancara perdana Richard Eliezer di rutan Barreskrim dengan salah satu televisi swasta berujung pada berakhirnya perlindungan LPSK terhadap Richard Eliezer. LPSK mengaku tidak memberikan izin untuk melakukan dan menayangkan wawancara tersebut. LPSK merujuk pada pasal 32 huruf C Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban, yakni kesediaan saksi atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK selama masih dalam perlindungan LPSK. Lalu mengapa hubungan manis Richard Eliezer LPSK justru berakhir miris? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Bang Roni, langsung saja respon Anda atas dihentikannya perlindungan Richard oleh LPSK gara-gara masalah izin wawancara. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwa memang sebelumnya juga pun LPSK coba untuk menyampaikan bahwa ada beberapa media juga akan wawancara Richard Eliezer. Pada prinsipnya saya dan keluarga oke saja asal semua perizinan itu sesuai. Yaitu pertama kalau kita lihat ya, kalau dari proses persidangan bahwa harus izin kepada rutan Barreskrim maupun jaksa waktu di proses persidangan. Kalau di tahapan setelah ingkrah tentunya harus mendapatkan perizinan dari Kemenkumham, dalam hal ini Ditjenpas, dan juga karena ini Richard dititipkan di rutan Barreskrim cabang Salemba, tentunya harus izin juga dari pihak Polri. Nah, dalam proses kemarin sebelum wawancara, saya mengecek semua perizinan tersebut dan saya juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan kepada pihak-pihak berwenang sudah dikirimkan surat, sudah mendapatkan izin, dan juga saya lihat bagaimana dengan LPSK sudah ditembuskan surat juga. Kemudian saya mengkonfirmasikan langsung via telepon Mbak Sylvia bagaimana LPSK dengan terkait dengan wawancara tersebut. LPSK sampaikan asal yang bersangkutan bersedia, kami tidak masalah. Saya pikir kan nggak ada masalah Mbak Sylvia. Dalam proses wawancara juga pun saya ikut mendampingi dan saya lihat LPSK ada di situ. Tetapi setelah wawancara kok dikirimkan surat yang menyampaikan di dalam surat tersebut menyampaikan bahwa akan mencabut status terlindung Richard Eliezer. Ini yang kami sangat sayangkan. Seharusnya ini kan bisa dikomunikasikan, atau sebelum wawancara harusnya pihak dari LPSK bisa proaktif. Maksud saya kan ini kan cuma masalah komunikasi saja. Satu sisi saya sudah konfirmasi ke salah satu komisioner, tetapi komisioner yang lain merasa bahwa tidak mendapatkan konfirmasi. Sebenarnya ini kan masalah komunikasi saja. Siapa komisioner yang Anda konfirmasi itu, Bang Roni? Bu Susi. Bu Susi saya komunikasi. Apa jawaban Bu Susi saat itu? Ya, Bu Susi sampaikan bahwa silakan saja asal yang bersangkutan tidak keberatan gitu loh. Nah, terkait dengan undangan media ini kan sudah beberapa kali Mbak Sylvia, ada beberapa media juga kan menyampaikan, kami dari tim penasihat hukum pada prinsipnya menyampaikan ke LPSK silakan saja asal semua perizinan itu terpenuhi. Dan juga kalau kita lihat merujuk pada perjanjian, sepengetahuan dan sepersetujuan dari LPSK. Kalau sepengetahuan saya sudah konfirmasi langsung via telepon. Jadi saya harapkan bahwa ini kan cuma masalah komunikasi, kenapa tidak kita diajak ngobrol gitu loh, tiba-tiba mengirimkan surat. Itu yang saya sangat sayang. Jadi ada dua hal ya. Pertama, menurut Bang Roni sudah mengonfirmasi kepada salah satu komisioner LPSK, Ibu Susi, dan jawaban Ibu Susi, silakan. Dan pada saat wawancara dilakukan, itu ada pihak LPSK yang mendampingi. Begitu ya? Pihak LPSK yang mendampingi ini adalah petugas di lapangan atau salah satu komisioner? Petugas di lapangan, mereka full tim itu datang itu. Ada beberapa orang, dan saya sudah menyampaikan silakan komisioner datang. Jadi hal-hal yang bisa dibicarakan kan, kalau seandainya bagaimana teknis wawancaranya apa. Tapi kalau terkait keamanannya Mbak Sylvia, saya juga kan ikut
ikut mendampingi, tidak ada masalah sebenarnya. Gitu loh. Dan saya lihat ini lebih ke ego sektoral saja, Mbak Sylvia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK resmi menghentikan perlindungan kepada Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu karena melakukan wawancara dengan salah satu televisi swasta di dalam rutan Barreskrim Polri tanpa seizin LPSK. Di sisi lain, pihak Eliezer menyatakan wawancara itu sudah seizin lapas dan kepolisian. Apakah polisi dan lapas punya hak memberi izin? Kita sudah terhubung dengan mantan Kabarreskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno Duaji. Eliezer mendapat izin wawancara dari lapas dan polisi di saat masih di bawah perlindungan dari LPSK. Apakah ini bisa dikatakan ada kesalahan prosedur? Jadi ada semacam suatu seperti konflik kepentingan ya. Si Eliezer statusnya sudah terhukum ya. Terhukum status sebagai narapidana dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Dan dia di dalam hukuman masa perlindungan LPSK bisa saja waktu itu belum selesai. Biasanya perlindungan LPSK itu dilakukan per 3 bulan sesuai dengan kepentingan dan ada semacam perjanjian gitu ya yang ditandatangani. Nah sekarang apa hak, kewajiban, dan apa aturan-aturan disiplin yang harus dipatuhi oleh Barada Eliezer ya, itu tertuang di dalam surat yang menyatakan perlindungan terhadap dirinya. Perlu kita baca atau pelajari klausal-klausal apakah dia boleh berwawancara atau diwawancarai tanpa seizin daripada LPSK pada saat dia sedang berada di dalam tahanan, di rutan, atau di penjara. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi kalau untuk wawancara doorstop, ya misalnya dia baru keluar dari sidang kode etik atau keluar dari sidang pidana di pengadilan, tentunya tidak bisa untuk dilarang dia untuk berbicara ya, karena hak publik untuk mendapatkan informasi. Tetapi kalau dia sedang berada di dalam tahanan Barreskrim dan statusnya dia sebagai terpidana di dalam perlindungan, maka LPSK juga tidak bisa mengatakan bahwa serta-merta perlindungan dihentikan karena Anda berwawancara dengan TV swasta. Ini harus dilihat dulu apa bunyi daripada disiplin atau aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh Eliezer pada saat dia di dalam perlindungan, masih masa dalam perlindungan. Ada atau tidak klausal yang menyatakan tidak boleh berwawancara atau tidak boleh diwawancarai di dalam selama masa dalam tahanan, baik di penjara ataupun di tahanan Barreskrim. Ya, kalau saya gini, yang berhak kompetensi lah, ini belajar kompetensi, yang berhak memberikan atau mencabut JC adalah LPSK. Apapun alasannya, sekali lagi kita pegang, hanya LPSK lah yang berwenang, ya. Sekarang karena kewenangan LPSK memberikan, kita hormati dulu. Yang tidak diberikan, kita hormati. Nah sekarang terserah prosedurnya apapun LPSK, saya tidak mau tahu. Ya, jadi saya katakan, saya tidak mau tahu yang sekarang LPSK telah mengeluarkan mencabut JC-nya. Ya, Icat. Ya, telah terjadi kan? Ya, telah terjadi dengan apapun Terlindung. Apapun saya nggak ikutan. Yang penting sekarang bagi saya yang perhatian tuh Icat dirugikan karena JC-nya dicabut. Gara-gara yang dicabut ya, perlindungannya, bukan JC-nya kan? Apanya? Yang dicabut adalah perlindungan LPSK terhadap Richard, bukan status justice collaborator ya? Kan, itu kan akibatnya kemana-mana, ya. Kan yang butuh itu kan perlindungan terhadap JC yang kita, ya. Itu yang penting kita kan. Bayangin kalau sampai terjadi sesuatu sama Icat, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan gara-gara, ya, maaf ya, ngejar rating atau popularitas dari media tersebut. Jangan gitu caranya dong. Tadi diakui oleh Roni, hampir semedia juga termasuk Metro, tapi saya bilang jangan dulu, tunggu rame-rame semua. Kalau sekarang dengan cara eksklusif media tersebut ingin menonjol lebih dulu, yang korban sekarang Ican, itu perjuangan mak-mak. Kami Akademi Surga dan semua sekarang hanya gara-gara ya kepentingan satu pihak, ya media tersebut dan jurnalis tersebut, ya sekarang jadi korban Ican.
ya sia-sia perjuangan kami. Mungkin juga kami amikus kurai akan berapat juga, akan menarik juga ya. Kalau ini terjadi tidak ada pertanggungjawaban sekali, harus bertanggung jawab hanya gara-gara muncul eksklusif.